Pendidikan. Perkenalkan, saya Suci Cahyaningsih. Saya Kepala Sekolah di TK Kristen Tunas Kasih yang terletak di Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Perkenankan, pada saat ini saya akan berbagi tentang praktek baik yang sudah dilakukan di TK kami, yaitu pelibatan orang tua dalam pemenuhan LUSPAT. Nah, apa itu LUSPAT? LUSPAT adalah segala sesuatu bentuk media yang dapat dipisahkan, dapat digabung, dijadikan satu, dipindahkan, digabungkan, dipisah lagi, dan itu untuk menimbulkan kreativitas anak sesuai imajinasi anak. Nah, kenapa kita harus menggunakan LUSPAT? Di era disruption yang segalanya serba cepat berubah, kita dituntut untuk pintar dalam berkreasi, berimajinasi, dan harus berpikiran terbuka. Nah, menurut Siantayani dikatakan bahwa kenapa kita harus menggunakan LUSPAT di pendidikan anak usia dini, karena LUSPAT itu dapat digunakan sesuai dengan pilihan anak dengan berbagai cara, dan itu bisa melatih anak untuk memecahkan masalah dan menimbulkan pembelajaran yang terbuka. Guru pun bisa menjadi fasilitator yang membantu anak-anak dengan kalimat-kalimat pemantiknya. Nah, sedangkan LUSPAT sendiri itu memiliki 7 komponen. Di antaranya ada bahan alam. Bahan alam seperti batu-batuan, bunga-bunga kering, ranting-ranting, kayu, segala sesuatu yang berasal dari alam. Kemudian ada juga plastik. Plastik bisa segala sesuatu yang terbuat dari plastik. Kalau di TK mungkin bisa dengan ronce-roncean atau mainan-mainan dari plastik. Kemudian ada logam juga. Logam bisa berupa kawat, paku-pakuan, segala sesuatu yang terbuat dari logam. Kemudian ada kayu bambu, potongan-potongan kayu, balok-balok, potongan bambu itu juga bisa digunakan. Selain itu juga kain-kain berbagai, boleh kain besar, kain kecil, benang-benang, pita. Kemudian ada juga kaca keramik. Kalau di TK bisa menggunakan manik-manik atau kaca cermin. Kemudian bahan kemasan. Bahan kemasan bisa berupa bekas tempat telur, kemudian bekas-bekas makanan. Nah, semua 7 komponen itu bisa dimainkan anak, digabungkan, dibuat sesuai dengan imajinasi anak. Guru hanya sebagai pematik saja, memberi invitasi, dan anak-anak mengembangkan sendiri sesuai dengan kreasinya. Dan ini menimbulkan anak untuk berpikir tingkat tinggi. Karena apa? Karena mereka akan belajar memecahkan masalah. Jika tidak bisa menggunakan barang yang ini, mereka akan menggunakan barang yang lain. Jika tidak ada barang yang dibutuhkan, mereka akan berusaha untuk menggunakan barang yang ada. Nah, itulah kenapa LUSPAT begitu penting di pendidikan anak usia dini. Nah, yang menjadi masalah di TK Tunas Kasih ini semuanya serba terbatas. Tenaga terbatas, pikiran terbatas, dan dana pun terbatas. Tentu saja untuk memenuhi 7 komponen LUSPAT itu dibutuhkan banyak effort yang besar, baik dalam tenaga, biaya, dan segalanya. Kemudian kami membuat langkah-langkah strategis. Nah, kami merapat guru, pertemuan, kami eksekusi. Sebelum dieksekusi kami identifikasi 7 komponen LUSPAT apa saja yang sudah kami miliki. Kemudian setelah semuanya terdraft, terlist, kami curah ide pendapat di antara guru dan kepala sekolah. Dan dari beberapa pendapat akhirnya kami eksekusi, kami melibatkan orang tua. Dan hal ini juga memanfaatkan aset sekolah, karena orang tua juga termasuk aset sekolah. Di samping membantu guru juga mengurangi pengeluaran sekolah, dengan melibatkan orang tua juga akan terlibat aktif. Dan nanti kita akan bisa lihat langkah-langkahnya di dokumentasi foto-foto yang berikutnya. Dan itu kami buat rentang waktu selama 1 bulan, dan hasilnya sungguh luar biasa. Saat ini
kebutuhan 7 komponen LUSPA di TK Tunas Kasih dapat terpenuhi, dan ini menjadi hal yang membanggakan bahwa terjadi hubungan yang baik antara sekolah, orang tua, jadi lingkungan mendukung, anak-anak pun bisa belajar dengan senang, guru pun bisa menyediakan invitasi yang menarik. Demikian paparan praktek baik dari kami. Jika ada hal-hal yang bisa dipetik, semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain untuk melakukan praktek baik. Kami mohon umpan baliknya untuk kebaikan ke depan. Silakan melihat langkah-langkah strategi yang sudah kami lakukan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam.